Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang dicucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tanpa terasa Ramadan sudah kita lewati dan kini berada di penghujung akhir-akhir Ramadan. Salah satu di antara hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita berada di bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri adalah disyariatkan kita untuk menunaikan zakat fitrah atau juga disebut dengan zakat fitri. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sejumlah sahabat Nabi mengkisahkan bahwasanya amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija zakatal fitri an saghirin wa kabirin wa hurin wa mamlukin sa'an min tamrin aw syairin. Adalah kami diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi anak kecil ataupun orang yang dewasa, dari orang yang merdeka ataupun hamba sahaya, berupa satu sok dari kurma ataupun gandum. Hadis Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan kepada kita semua bahwa salah satu di antara yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat kita berada di penghujung Ramadan menjelang Idul Fitri adalah kita diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah, di mana zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim, baik yang masih kanak-kanak ataupun yang sudah dewasa, baik itu merdeka ataupun hamba sahaya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, disyariatkan untuk menunaikan zakat fitrah, yakni berupa satu sok dari makanan pokok, di mana pada masa Rasulullah SAW hal itu terdiri dari kurma, gandum, ataupun konteks hari ini makanan pokok yang lainnya. Dalam satuan ukuran saat sekarang ini kurang lebih zakat fitrah yang harus kita keluarkan, apabila kita konversi dalam hitungan kilo kurang lebih sekitar 2,5 hingga 3 kilogram beras atau makanan pokok yang lainnya. Tentu ini semua syariat yang sungguh sangat bermakna pada saat kita berada di bulan suci Ramadan, di mana di antara hikmah yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya zakat fitrah itu disyariatkan di dalam Islam sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya perintah untuk melaksanakan zakat fitrah itu hikmahnya adalah tuhratun lis-shaim anil lahwi warrafas wa tuhratun wa tu'matun lil masakin, yakni menjadi penyuci, pembersih dari ibadah puasa kita, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan juga perkataan-perkataan yang kotor, dan di sisi lain ini merupakan bahan makanan untuk membantu saudara-saudara kita dari kalangan orang-orang miskin. Maka dua esensi dari ibadah zakat fitrah ini. Di satu sisi fungsi zakat fitrah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai pembersih, penyuci, penyempurna dari pelaksanaan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, di mana mungkin ada di antara kita umat Islam, ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan, memang mungkin kita secara fikih telah meninggalkan pantang larang hal-hal yang membatalkan ibadah puasa di Ramadan ini, dengan tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri. Tapi mungkin di sisi lain kita masih belum bisa menjaga pandangan mata, dari pendengaran telinga, dari ucapan lisan dan perbuatan kita dari sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kehadiran zakat fitrah berfungsi untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan itu. Dan di sisi lain, fungsi yang lebih penting lagi di balik zakat fitrah disyariatkan ini adalah sebagai bentuk kepedulian sosial kita terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu dari kalangan fakir, miskin, kaum du'afa, di mana di saat berada di penghujung akhir Ramadan dan pada saat menjelang Idul Fitri, harapan kita bersama ketika Ramadan ini telah usai, masuk di saat Idul Fitri, mereka turut juga berbahagia, bergembira atas hari raya yang dirayakan ini, sebagaimana penjelasan Rasulullah Muhammad SAW, uhnuhun anitawaf hadal yaum, penuhilah, cukupilah saudara-saudara yang tidak punya kemampuan itu pada hari ini. Maknanya kita diharapkan bisa membahagiakan saudara-saudara kita yang fakir miskin, anak yatim, kaum du'afa, dan seterusnya dari kalangan orang-orang yang tidak mampu pada saat kita berada di Idul Fitri setelah usainya Ramadan ini. Lebih-lebih di saat ini saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara sedang dalam keadaan menghadapi satu musibah. Mudah-mudahan sekali lagi zakat fitrah yang kita berikan kepada mereka akan bisa membahagiakan di saat Idul Fitri ini. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat fitrah sebagai bentuk kepedulian sosial untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah jejak keluarga yang ditinggal mati tanpa warisan. Satpam tua yang seharusnya sudah pensiun. Kecelakaan di tempat kerja, meninggalkan jejak yang sama. Lani. Panggilan untuk sang komandan. Kecelakaan di lingkungan kerja, kompor meledak, sale pisang. Petunjuk pertama. Masih anget nih. Siapa yang masak sini nggak enak? Itu pasti korbannya. Wah, kosong kebakar nih. Tolong diurus ya. Korban kedua, luka di dada. Petunjuk lagi. Kembali ke petunjuk awal. Andai tahu duluan. Andai tahu duluan. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Jadi nggak perlu menyesal seperti mereka. Bukan cuma buat pekerja kantoran doang. Andai tahu duluan. Buat pelawak juga bisa, Mas Andre. Oh, kalau begitu saya akan simpan ini sebagai barang bukti. Mumpung tahu duluan, daftar sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Untuk penyanyi juga bisa kan? Kerja keras, bebas cemas.